Baik, selamat pagi anak-didik kami. Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran anak-didik kami. Anak-didik kami bahwa materi kita hari ini adalah melanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tentang keragaman etnik dan budaya Indonesia. Anak-didik kami, sebagaimana kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang sangat-sangat majemuk, yaitu terdiri dari berbagai macam suku bangsa, ya. Tapi walaupun berbeda, semuanya itu menjadi satu, yaitu Indonesia. Di sini anak didik kami ada semboyan bangsa Indonesia kita sebagai salah satu bagian daripada pilar kebangsaan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Barangkali semua sudah tahu, walaupun berbeda-beda, tetap satu juga. Ya, anak didik kami ini menjadi kekayaan bangsa Indonesia. Ya, ibaratkan taman bunga, kalau ada taman tapi hanya satu jenis bunga rasanya kurang elok, ya kurang indah. Tapi kalau bermacam-macam tentunya sangat enak, ya. Demikian juga budaya kita itu menjadi kekayaan yang luar biasa, ya, dan sekaligus menjadi jati diri bangsa kita. Ya, seperti di gambar ini, ya, sangat indah berbagai macam pakaian, ya, rumah adat, tarian dan lain sebagainya. Ya, apa itu suku bangsa? Menurut ahli antropologi Kuncoro Ningrat, bahwa suku bangsa itu berarti sekelompok manusia yang mempunyai kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran budaya tersebut sehingga menjadi identitas. Jadi suku bangsa itu menjadi identitas. Jangan pernah kita malu anak didik kami punya marga, punya agama, punya tradisi. Karena itulah identitas kita yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ciri-ciri suku bangsa itu memiliki kesamaan, ya kesamaan. Ya, yang pertama adalah kesamaan bahasa. Ya, Batak misalnya punya bahasa, ya bahasa Batak, Toba, ya dan bahasa Puak-Puak lainnya. Kemudian ada kebudayaan, adat istiadat, dan asal-usul nenek moyang. Ya, sangat indah ya. Andai kata hanya satu gambar, ya barangkali kurang enak. Tapi karena ada berbagai macam corak, ya arsitektur, ya dan yang lain sebagainya, itu sangat luar biasa ya. Ciri yang mendasar yang membedakan satu suku bangsa dengan bangsa yang lain salah satunya adalah bahasa daerah. Ya, dalam statistik ya ada sekitar 1128 suku bangsa Indonesia ya. Jadi bahasa juga begitu, ada adat istiadat, sistem kekerabatan. Misalnya kita ada namanya Dalihan Natulu yang tidak dimiliki oleh suku lain. Ada kesenian daerah, ada tempat asal. Semuanya itu menjadi satu, itulah Indonesia ya anak didik kami ya. Ini tadi menurut Badan Pusat Statistik ya penelitian dan sudah terdata tahun 2010 bahwa di Indonesia terdapat 1128 suku bangsa luar biasa ya. Ya, di mana masing-masing suku punya rumah adat, pakaian adat dan tarian daerah. Ini tadi Bapak katakan menjadi kekuatan, menjadi kekayaan. Misalnya menjadi daya tarik wisata, ya. Ada kan wisata budaya, wisata sejarah, wisata alam, wisata religi dan yang lain sebagainya. Baik anak didik kami, kenapa berbeda? Ya pertama itu ya terjadi perbedaan antara etnis antara lain karena adanya perbedaan bahasa daerah, perbedaan tata susunan kekerabatan, ya. Misalnya ada yang menganut patrilineal, ya. Ini misalnya menarik garis keturunan daripada ayah, matrilineal dari ibu. Kalau dari ayah tahu ya, misalnya itu adalah Batak, ya dari laki-laki. Sedangkan matrilineal Minang misalnya. Itu kan sesuatu yang sangat unik dan tidak bisa dikatakan oh ini yang benar, ini yang salah, tidak. Baru ada dari dua-duanya, ya. Kemudian ada perbedaan adat istiadat, misalnya upacara perkawinan, upacara adat, hukum adat dan lain sebagainya. Di negara kita diakui nih, ada namanya masyarakat hukum adat. Mata pencahariannya juga berbeda-beda.
eh, perbedaan peralatan, teknologi, ya, bahkan arsitek, bangunan, ya, dan perbedaan kesenian. Ya, faktor yang menyebabkan perbedaan bahasa dan adat istiadat. Pertama adalah karena adanya perbedaan letak geografis yang berbeda. Ya, masyarakat itu kan mendiami suatu wilayah, ya. Jadi masing-masing wilayah punya tradisi. Ada di daerah pesisir, ada di daerah pegunungan, itu punya tradisi yang berbeda. Kemudian permukiman penduduk yang terpisah-pisah di pulau-pulau terpencil menghambat kontak dengan daerah lain, ya. Ada daerah-daerah boleh kita katakan yang alami dan terisolasi. Jadi murni mereka mempertahankan tradisi itu, belum ada penetrasi dari budaya lain. Jadi masih alami. Kemudian juga karena perbedaan latar belakang sejarah yang berbeda. Ini menyangkut tentang histori. Ya, ada sejarah Batak, sejarah Jawa, dan yang lain sebagainya. Kemudian lingkaran hukum adat dan kemasyarakatan yang berlainan. Masyarakat Batak Toba misalnya bisa menyelesaikan sebuah konflik dengan menghadirkan kekerabatan Dalihan Natulu itu. Ada hula-hula, ada dongan tuhu, ada buru. Ini bisa menyelesaikan persoalan. Misalnya ketika hula-hula, ya, menyelesaikan persoalan antara pihak buru dan dongan tuhu biasanya itu lebih mudah diterima. Jadi luar biasa, ya. Tidak harus menggunakan hukum negara, ya. Barangkali anak kami bisa nanti dipahami. Baik, jadi sekali lagi anak kami, bahwa keanekaragaman budaya kita itu menjadi kekayaan, menjadi tradisi yang harus kita lestarikan. Sekali lagi, cinta budaya, cinta Indonesia. Sekian dan terima kasih.